Hadirin rahimakumullah. Marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang kita dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya. Maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang muslim untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Annahu la yakhulu al-jannata illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah. Kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Sholikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 sampai 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ma bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan artinya, dan merekalah yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seseorang muslim bisa goyah. Banyak kisah yang bisa menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah. Yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Warraq dan 3 tingkatan, yaitu yang pertama, al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa. Mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua, al-yakin adalah Allah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, al-yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Kedua, sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah berfirman,
Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini Allah berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Sifat muslim yang ketiga, at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Nuh ayat 5. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan: yakin, berserah, dan rela berkorban. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair al muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dah. Nah, ya.